Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Manajemen 19F akan menjelaskan tentang penerapan ERP atau Enterprise Resource Planning. Jadi penerapan ERP pada PT Astra Agro Lestari. Kami terdiri dari Dilan Fergian, yaitu saya sendiri, lalu ada Dio Febrian, lalu ada Fani Ramah Veronisa, lalu ada Linda Rahmawati, ada Sari Nursia Firdaus, dan Siti Hanifah. Saya izin menjelaskan tentang apa itu ERP. ERP adalah sistem atau lalu lintas dari suatu fungsi informasi dari suatu perusahaan yang digerakkan oleh modul software yang terintegrasi dan mendukung proses bisnis perusahaan. Jadi ERP adalah suatu model sistem informasi yang memungkinkan organisasi untuk mengintegrasikan ataupun mengotomasi proses-proses utama dari bisnisnya. Jadi hambatan-hambatan fungsi-fungsi tradisional dalam organisasi serta memfasilitasi dari segi sharing-sharing data dan informasi. Lalu berbagai aliran informasi dan memperkenalkan ataupun menyalurkan praktek-praktek bisnis yang umum di antara semua pengguna dalam organisasi. Lalu adalah paket-paket ataupun suatu macam-macam dari ERP itu sendiri, yaitu ada asset management atau manajemen aset, lalu ada financial accounting, FICO atau keuangan, lalu ada human resource development, lalu ada industry specific solutions, ada plant maintenance, ada production planning, lalu ada quality management, lalu ada sales and distribution, lalu ada inventory management. Salah satu masalah dari modul yang telah menjadi standar adalah bahwa modul-modul tersebut tidak akan selalu cocok di setiap perusahaan. Jadi ada beberapa perusahaan yang harus memakai satu dari modul-modul tersebut. Jadi tidak bisa diterapkan semuanya seperti itu. ERP tidak akan membolehkan user untuk memberikan dua harga yang berbeda kedua pakaian yang sama. Seperti itu contohnya. Jadi tidak bisa memberikan informasi yang berbeda dalam satu produk seperti itu. Itu adalah salah satu contoh dari ERP. Lalu ada manfaat ERP bagi bisnis, yaitu adalah kualitas dan efisiensi. ERP menciptakan kerangka kerja untuk mengintegrasikan dan meningkatkan proses bisnis internal perusahaan yang menghasilkan peningkatan signifikan. Jadi standarisasi yang diterapkan oleh perusahaan kepada ERP itu akan selalu stabil. Jadi tidak ada penurunan performa dari segi kualitas. Lalu ada penurunan biaya. Penurunan biaya ini adalah penurunan dari segi karyawan ya. Karena ERP itu adalah suatu sistem informasi yang cepat, jadi memerlukan software. Jadi tidak perlu lagi informasi ini berjalan melalui mulut ke mulut. Jadi langsung kepada terintegrasi di sistem perusahaan itu sendiri. Lalu fungsinya adalah sebagai pendukung keputusan, menyediakan segala informasi mengenai kinerja seluruhnya dari suatu bisnis yang menjadi patokan atau alat ukur para manajer agar dapat meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan secara tepat waktu dan untuk kemajuan suatu perusahaan. Lalu yang terakhir adalah kerincahan perusahaan. Jadi implementasi dari sistem ERP ini menentukan banyak dinding departemen. Jadi tidak lambat seperti itu. Jadi langsung terintegrasi ke tujuannya. Informasi langsung sampai dengan jelas oleh pihak-pihak yang membutuhkannya. Dan berbagai
proses bisnis, sistem informasi, sumber daya informasi itu dapat berjalan dengan baik, seperti itu. Untuk selanjutnya, dilanjutkan oleh kawan saya sendiri. Terima kasih. Saya pemateri kedua akan melanjutkan dari pemateri ke-1. Profil PT Astra Agro Lestari. PT Astra Agro Lestari Tbk atau perseroan yang sebelumnya merupakan penggabungan merger dari beberapa perusahaan mulai mengembangkan industri perkebunan di Indonesia sejak lebih dari 30 tahun yang lalu. Berawal dari perkebunan ubi kayu, kemudian mengembangkan tanaman karet, hingga pada tahun 1984 dimulailah budidaya tanaman kelapa sawit di Provinsi Riau. Kini, perseroan terus berkembang dan menjadi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar dan dikelola melalui manajemen yang baik. Sampai dengan tahun 2019, luas areal yang dikelola perseroan mencapai 287.604 hektar yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Dalam mengelola perkebunan kelapa sawit, sejak awal berdirinya, perseroan telah membangun kerjasama dengan masyarakat dalam bentuk kemitraan inti plasma dan kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat atau Income Generating Activity atau IGI, baik melalui budidaya tanaman kelapa sawit maupun non-kelapa sawit. Kerjasama tersebut memastikan bahwa kehadiran perkebunan kelapa sawit yang dikelola perseroan juga memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar. Alasan PT Astra Agro memilih IRP. Dalam industri yang padat, model seperti industri CPO, perkebunan kelapa sawit, maka efektivitas dan efisiensi dalam upaya peningkatan profitabilitas perusahaan menjadi sangat penting. Selain itu, fluktuasi harga komoditi CPO di dunia menuntut perusahaan untuk lebih responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dan untuk memaksimalkan laba melalui efisiensi dan peningkatan produktivitas. Oleh karena itu, AAL kemudian menerapkan IRP sebagai solusinya karena dianggap selaras dengan kebutuhan perusahaan. Tahun lalu, AAL menghabiskan belanja TI sampai dengan 37,58 miliar, dengan 80%-nya untuk solusi IRP. IRP akan mengintegrasikan semua fungsi dalam perusahaan agar data-data yang ada dapat dilihat sebagai single view sehingga manajemen dapat dengan mudah dan cepat mengambil keputusan. IRP sangat dibutuhkan perusahaan karena perusahaan memerlukan manajemen biaya yang baik dan akurat mengingat komoditi CPO sangat fluktuatif di pasar dunia. AAL menerapkan program IRP untuk menangani masalah payroll, human resource, finance, dan sebagainya. Program IRP yang digunakan adalah Oracle untuk memproses semua data yang berhubungan dengan sistem yang dimiliki oleh ALL. ALL menggunakan Oracle 9i dan Oracle 10i sebagai database servernya. PT ALL menggunakan software database Oracle untuk kepentingan database servernya. Hal ini lebih dikarenakan Oracle dikenal sebagai software database server skala besar yang mempunyai kemampuan yang baik dalam mengenai transaksi data dalam jumlah yang besar dan kemampuan proses data yang cepat. Implementasi sistem IRP ini untuk memudahkan masing-masing bagian melakukan rekonsiliasi. Sistem IRP terintegrasi dan tersentral di kantor pusat. Dengan begitu, konsolidasi data tidak diperlukan karena setiap site melakukan transaksi yang langsung terkoneksi ke kantor pusat secara real time. Di sini ada kelemahan IRP, biaya awal besar. Untuk mengaplikasikan software
ERP, Anda pasti membutuhkan biaya yang besar. Dan tentu saja hal ini asing, karena dari kontribusi saja Anda sudah mengetahui jika harga akan sebanding dengan nilainya. Dikarenakan kesadaran masyarakat masih rendah tentang software ERP, ini jadi ada memilih untuk berinvestasi lebih awal. Perusahaan Anda akan bisa lebih cepat berkembang dibandingkan lebih menggunakan software ERP ini dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Febrian. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang karyawan sulit beradaptasi dengan software ERP. Pada setiap perusahaan bisa membawa dampak positif dan dampak negatif, tetapi khususnya pada software ERP ini akan mendapat dampak negatif jika kemungkinan tenaga kerja tidak beradaptasi dengan baik. Maka keberadaan software ERP ini dapat mengurangi kinerja perusahaan. Dari itulah, sebelum adanya menggunakan software ERP ini, perusahaan harus mengonfirmasi kepada setiap departemennya untuk mendapatkan komitmen dan mengubah sistem kerja perusahaan. Terima kasih. Di sini ada kelemahan ERP. Kelemahan ERP di sini yaitu sistemnya yang rumit. Karena software ERP ini bisa memenuhi segala kegiatan perusahaan, maka dari itu ada kemungkinan jika Anda akan memiliki kesulitan dalam mengoperasikan setelah kebetulan konsumen lebih sedikit. Maka dari itu, ketika Anda sedang memilih software ERP, Anda bisa membicarakannya dulu dengan perusahaan pembuat ERP itu sendiri, sehingga akan lebih mengerti dalam mengoperasikan nantinya. Selanjutnya ada kesimpulan. ERP yang sangat dibutuhkan perusahaan karena perusahaan memerlukan manajemen biaya yang baik dan akurat, mengingat komoditi CPO sangat fluktuatif di pasar dunia. PT Astra Argo Lestari menerapkan program Enterprise Resource Planning atau ERP untuk menangani masalah payroll, human resource, finance, dan sebagainya. Program ERP yang digunakan adalah Oracle untuk memproses semua data yang berhubungan dengan sistem yang dimiliki oleh AAL. AAL menggunakan Oracle 9.i dan Oracle 10.i sebagai database servernya. Dengan adanya ERP, manajemen bisa melakukan analisa terhadap perusahaan untuk mengetahui tren dan perkembangan di perusahaan sehingga dapat melakukan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.